Setelah perdebatan mengenai kuliah online, di mana banyak orang juga memahami bahwa kuliah online itu memberikan sumbangsi positif, sehingga belajar bisa lebih fleksibel dan orang bisa lebih banyak mengetahui banyak hal melalui kuliah online. Dan kemudian juga orang mulai belajar tentang hal-hal apa saja yang mereka mau pelajari, yaitu terkait dengan agama. Jika kuliah bisa online, kemudian pertanyaan juga apakah ibadah agama juga bisa online. Tetapi ketika COVID-19, kita tahu bahwa pada umumnya ibadah adalah online. Dan itu merupakan pengalaman yang awalnya mengejutkan. Tapi ternyata banyak orang juga Kristen yang terus melakukan ibadah online. Bukan hanya ibadah dalam bentuk kebaktian-kebaktian firman Tuhan yang lengkap dengan pujian, tapi juga ibadah-ibadah doa juga online. Nah, kemudian juga pertanyaannya adalah bagaimana dengan ibadah di gereja? Apakah menjadi sebuah keharusan? Karena sekarang ini ada banyak bentuk tentang dalam hal beribadah. Tapi memang seperti juga dalam pembelajaran online, yang dikhawatirkan adalah ketika mahasiswa itu, demikian juga secara khusus siswa gitu, mereka tidak lagi bisa berkomunikasi ya secara apa namanya, secara sosial ya dalam hubungan sosial yang real, tetapi sudah apa namanya, perjumpaan-perjumpaannya tidak lagi dengan antar mahasiswa, tapi antar dosen dengan mahasiswa dalam bentuk juga bukan perjumpaan, tetapi kalau kuliah online kan berarti dengan apa namanya, sistem kuliah ya, yang di situ melibatkan dengan segala model pembelajaran yang mengutamakan atau mengusahakan seperti juga apa namanya, online learning itu seperti by system gitu. Artinya adalah dengan sistem informasi, komputer, sistem internet yang begitu canggih sekarang, ada segala macam bentuk yang bisa diajarkan oleh seorang dosen dengan jumlah orang yang begitu banyak, tanpa harus ada interaksi. Tidak harus juga seperti Zoom atau seperti Google Meet, tapi juga bisa mereka mahasiswa langsung melihat bahan-bahan kuliah dalam bentuk ya website to website gitu. Di sana perjumpaan-perjumpaan tidak ada. Nah, kemudian memang di sana disadari bahwa bagaimana kalau siswa kemudian pembelajaran online, demikian juga sebenarnya mahasiswa. Maka apa namanya, interaksi antar siswa itu menjadi kurang, sehingga akhirnya apa namanya, kecerdasan sosialnya menjadi kurang juga. Dan ini kan berbahaya apalagi dengan zaman yang begitu cepat berubah ya, kolaborasi menjadi persoalan yang penting. Karena itu kemudian pembelajaran online menggunakan berbagai metode juga supaya mereka bisa berinteraksi untuk mengatasi persoalan bagaimana ada kurangnya terjadi interaksi sosial. Nah, kemudian juga ketika ibadah-ibadah agama itu ya, secara khusus dalam konteks Kristen ya, karena di mana konteks Kristen ibadah agama itu adalah di dalam gereja itu adalah sebuah komunitas. Jadi gereja itu bukan hanya sekedar setiap orang datang kemudian masuk dalam gereja kemudian keluar begitu. Dengan firman Tuhan, memuji Tuhan dan sudah itu selesai, semacam kewajiban. Jadi harusnya kan di dalam gereja itu juga ada sebuah interaksi antar komunitas. Nah, bukan hanya orang mendengarkan khotbah. Kalau hanya orang mendengarkan khotbah minggu gitu atau kemudian mendengarkan puji-pujian atau bersama, kan bisa juga secara online. Nah, itulah pertanyaannya. Apakah bisa kita tetap menjadi Kristen, mempercayai Kristus sebagai juru selamat, dan kemudian kita tidak perlu bergereja? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang muda saat ini. Karena mereka sudah mengalami hal seperti itu. Dan kemudian juga ketika saya mendengar juga diskusi daripada para pembicara di YouTube, mereka juga mengatakan kalau kemudian mereka datang ke gereja itu tak ada untungnya, untuk apa? Jadi
Dengan zaman yang sekarang makin materialistis itu, ya makin pragmatis, orang akan tanya, "Kalau saya bergereja, saya dapat apa?" Nah, seperti itu. Demikian juga selama ini kan kita juga melihat ketika orang dimasukkan gereja, ditarik ke gereja dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Dan gereja berusaha membuat macam sensasi sehingga kita tidak bisa membedakan antara gereja dengan tempat hiburan. Orang ditarik ke sana untuk bergereja, sehingga banyak banyak gereja-gereja yang tidak ubahnya tempat hiburan, dan orang datang ke sana. Tapi sekarang tempat hiburan kan juga bisa berubah, bisa berubah dalam berbagai bentuk, juga berbagai media-media online. Nah, itu pertanyaan juga kemudian, kalau mereka hanya sekedar seperti itu, hanya datang ke tempat itu, dan itu juga memerlukan waktu yang banyak, ya mengapa harus pergi ke gereja? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi menurut saya ini juga sebuah kekecewaan banyak orang juga terhadap, organisasi gereja. Organisasi gereja yang tidak bisa merespon zaman. Jadi organisasi gereja yang terlalu kaku itu, dia tidak bisa merespon zaman. Sehingga akhirnya kemudian ya, karena tidak bisa merespon zaman, dinamika zaman yang cepat itu, maka, di gereja orang juga kehilangan komunitas begitu. Kemudian juga ya sistem bergereja yang hanya berpusat kepada seorang pendeta, ini juga akan menjadi persoalan. Karena tidak mungkin seorang pendeta itu bisa menangani semua, sehingga kita banyak melihat juga di luar negeri ada pendeta-pendeta yang burnout, stres, karena mereka harus mengkonseling begitu banyak orang. Nah sekarang persoalannya kan itu sudah mulai berkurang ya, melihat hal seperti itu dengan ya media-media online seperti ini. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa ya, apa namanya, ibadah-ibadah gereja itu kemudian berubah menjadi, ibadah-ibadah online. Kemudian persoalannya adalah apakah ada interaksi antar, orang-orang yang seiman itu, gereja itu, untuk berlatih, untuk bisa menjadi mengasihi sesama manusia. Kalau kita bicara tentang komunitas Kristen, itu adalah sebuah komunitas di mana seorang belajar menjadi seperti Kristus. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi gereja itu bersama-sama bekerja sama untuk kemudian bersama-sama menjadi seperti Kristus. Jadi gereja adalah komunitas. Dan kemudian ketika gereja itu memiliki organisasi yang baik, sebenarnya tujuannya adalah untuk memelihara komunitas yang sehat itu. Tapi terkadang komunitas yang sehat itu tidak bisa dihadirkan oleh karena organisasi gereja yang mungkin juga kaku yang tidak tidak mengikuti zaman. Dan itu akibatnya komunitas-komunitas yang dinamis itu tidak bisa lagi ditampung dengan organisasi gereja yang tidak berubah dari zaman ke zaman, misalnya demikian. Dan ini kan menjadi sebuah persoalan ya. Menurut saya bukan hanya nanti gereja, dan agama-agama juga seperti itu. Dan ini juga yang menarik lagi adalah kemudian ketika setiap orang bisa menyelenggarakan ibadah. Karena setiap orang bisa berbicara, menyelenggarakan ibadah, karena setiap orang itu punya kemampuan. Kalau dulu kan kita tidak bisa ya, karena kalau kita mau beribadah juga tempat ibadah, ya di rumah atau apa, fasilitas, orang datang juga, dan banyak juga. Tapi ketika kita masuk dalam ibadah-ibadah online, mereka buat ibadah online di YouTube, maka setiap orang bisa buat. Nah ketika setiap orang bisa buat, dan mereka juga bisa mendapatkan income di sana. Nah, menjadi lebih luas lagi. Jadi, organisasi-organisasi gereja yang besar itu, nantinya akan menjadi persoalan juga. Karena tentunya tidak memenuhi, harapan ya, harapan orang-orang muda yang dinamis seperti itu. Nah, itulah menjadi pertanyaan-pertanyaan, sehingga muncul pertanyaan, untuk apa ke gereja? Toh kita bisa mendapatkan firman Tuhan melalui media-media sosial, melalui YouTube, dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang lebih canggih, yang bahkan bukan hanya lebih canggih, sesuai selera kita mungkin gitu. Untuk orang-orang yang punya selera tertentu seperti itu. Dan di sini kan, eee, penentuan lagi bukan lagi di gerejanya, tapi di individu. Kalau dulu kan gereja ya, jadi gereja mengatakan keselamatan hanya di dalam gereja. Nah, gereja. Tapi ketika individu itu mandiri, maka kita juga akan melihat bagaimana, eee, kuasa dalam arti kata otoritas institusi agama itu akan makin berkurang, bukan hanya gereja ya, institusi agama. Maka menurut saya ini juga perlu dipikirkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja ya, para tokoh-tokoh gereja, supaya
mereka juga memahami bahwa terjadi perubahan-perubahan yang besar ya saat ini. Sehingga dengan demikian, gereja mesti bisa mengantisipasinya. Ya memang sudah terjadi ya, gereja YouTube segala macam itu terjadi. Dan kemudian masyarakat menjadi individualis. Tapi apa betul masyarakat menjadi individualis juga? Pertanyaannya. Karena media sosial ini membuat kita lebih mudah juga bertemu dengan orang lain. Rapat-rapat lebih mudah dengan media-media sosial dibandingkan kita harus datang dengan jarak yang jauh, dengan tempat, dan itu juga berbiaya mahal begitu. Nah, kecuali ada waktu-waktu tertentu begitu. Dan ini kan menjadi pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi menurut saya mungkin ya para tokoh-tokoh agama, gereja termasuk juga mesti mengantisipasi. Sehingga apalagi dengan debat-debat agama yang selalu ada di YouTube begitu, yang tidak tidak memberikan pandangan positif tapi kecurigaan, kan ini menjadikan kehadiran orang di gereja juga makin menjadi menurun, dan kemudian hubungan antar agama itu juga menjadi saling mencurigakan. Nah, kalau demikian maka yang paling aman adalah di media sosial. Tinggal pilih mana yang dia sukai seperti itu. Saya tidak tahu apakah memang ke depan ini agama-agama akan makin populer atau tidak. Tapi kalau melihat perdebatan-perdebatan yang ada di medsos gitu, debater-debater gitu, apologetika atau apologet-apologet, saya menjadi makin tidak yakin ya bahwa agama-agama itu akan makin diminati begitu. Nah, apalagi agama-agama itu akan menjadi sulit. Gereja juga akan menjadi sulit untuk menarik orang datang ke sana. Karena orang makin individualis juga, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan dari setiap individu itu bisa dipenuhi oleh media-media yang informasi sekarang. Nah, sebenarnya tidak salah juga, tapi bagaimana para tokoh agama kemudian memanfaatkan itu semuanya. Dan tentunya juga tetap harus menjaga interaksi sosial ya. Tapi interaksi sosial kan juga dengan dengan teknologi ini juga tetap interaksi sosial. Ya, walaupun memang terbatas begitu ya. Jadi dan kita mesti juga harus melihat interaksi sosial yang secara langsung. Tapi ini pun nanti akan juga bisa diatasi dengan teknologi-teknologi yang ada. Maka pertanyaan sekarang, kalau kita mau berkumpul itu untuk apa? Jadi kalau hanya berkumpul untuk rutinitas, tentunya akan menjadi hilang. Tapi kalau berkumpulan itu memang merupakan sebuah perjumpaan komunitas untuk saling menguatkan, ya membangun komunitas bersama, sebagaimana keluarga Allah. Jadi kalau namanya keluarga kan, tidak ada beban untuk datang keluarga. Nah, harusnya gereja itu menjadi gereja keluarga. Bukan berarti gereja itu satu keluarga, tapi keluarga besar. Yang memang betul-betul mereka juga merasakan itu. Tapi sekarang juga keluarga-keluarga besar juga makin berkurang. Karena orang masih beban yang memikirkan keluarga kecilnya aja sudah susah, apalagi dengan keluarga-keluarga besarnya. Nah, itu bagaimana mengantisipasinya? Menurut saya ini akan kita hadapi ke depan. Dan itu sudah didengungkan oleh para orang-orang muda. Jadi bagaimanakah gereja, agama-agama ini bisa berperan dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Karena dalam kehidupan medsos kita sudah lihat susah sekali terkendali. Mendapatkan kebenaran juga menjadi sangat susah sekali. Nah, kemudian juga mempercayai juga gereja-gereja yang kita hadapi tiap-tiap hari gitu, itu juga menjadi sulit dengan tawaran-tawaran yang begitu banyak. Nah, ini mungkin ya bagi saya sendiri memang merupakan sebuah hal yang perlu dipikirkan. Karena zaman pasti akan berubah, teknologi informasi akan terus maju. Ya, kita berharap ya kehidupan bersama ini menjadi lebih baik dengan adanya teknologi, bukannya menjadi terasing begitu. Sekali lagi memang mungkin perlu ada kajian-kajian mendalam tentang hal ini, supaya kehidupan beragama itu bisa memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat.